Nah, mereka menilai bahwa pertemuan ini tidak pantas. Kemudian dari MKD sendiri akan meneruskan aduan ini dan akan rencananya akan meminta keterangan dari Fadlizon maupun juga dari Setia Novanto yang sampai saat ini masih berada di New York, dan nantinya juga akan diselidiki apakah betul melanggar kode etik anggota dewan, seperti ya misalnya soal integritas. Di situ ada beberapa pasal yang membahas soal itu. Nah, kita lihat di sini kalau soal Setia Novanto ini juga ada dari gerakan masyarakat yang ingin Setia Novanto turun sebagai pimpinan DPR. Sudah ada petisinya, ini sampai saat ini baru ada 1.700 orang lebih yang mendukung untuk meminta agar Setia Novanto dan juga Fadlizon turun dari jabatannya. Nah, kenapa sih ini heboh sekali pertemuan dengan Donald Trump? Mungkin Anda belum begitu mengenal siapa itu Donald Trump. Nah, Donald Trump ini sebenarnya lebih dikenal sebagai pengusaha properti yang berbasis di New York. Jadi banyak sekali hotel-hotelnya di seluruh dunia, seperti misalnya di Dubai juga ada. Kemudian juga rencananya Donald Trump ini akan buka investasi di Indonesia, di Bali dan juga di Bogor. Yang kebetulan ini kalau kata Fadlizon itu adalah dapil dia. Makanya ada alasan investasi, ada alasan bisnis pertemuannya pada hari itu gitu. Sebelum mengikuti press conference, mereka memang ada makan siang bersama-sama terlebih dahulu. Nah, Donald Trump ini memang akhir-akhir ini waktu dia running sebagai calon presiden, bakal calon presiden, dia tuh banyak sekali mengeluarkan statement-statement yang kontroversial, terutama misalnya anti Meksiko. Kemudian juga dia dikatakan lebih rasis karena menganggap kaum hitam, warga kulit hitam di Amerika Serikat itu mereka tidak punya gairah hidup. Jadi banyak sekali pernyataan-pernyataan Donald Trump ini yang dikecam oleh warga Amerika Serikat sendiri. Walaupun Donald Trump ini terdepan saat ini di polling bakal calon presiden Partai Republikan. Nah, yang juga menjadi pembahasan tidak hanya pertemuan dari Setia Novanto, Fadlizon dan juga Donald Trump, tapi ketika press conference yang dihadiri oleh Setia Novanto itu terlihat sekali jam tangan yang digunakan oleh Setia Novanto. Coba kita lihat sebenarnya menggunakan jam tangan apa sih Pak Setia Novanto ini, karena memang kalau dilihat nih di videonya diperkenalkan ini adalah Speaker of the House Republic of Indonesia atau Ketua DPR dari Republik Indonesia. Nah, yang menjadi perhatian selain pertemuan ini ternyata jam yang dikenakan nih oleh Setia Novanto. Karena ini nggak main-main loh, jamnya itu kalau di harga US dollar lebih dari $100.000 atau tepatnya 102.216 US dollar. Bayangkan kalau misalnya dirupiahin dengan kondisi kurs saat ini 14.500, udah berapa itu? Udah hampir 2 miliar. Nah, ini kalau kita ingat Setia Novanto ini adalah seorang wakil rakyat pertama dan juga daerah pemilihannya dari Nusa Tenggara Timur, yang bisa dikatakan sebenarnya juga bukan suatu provinsi yang cukup makmur gitu orang-orangnya. Nah, kita akan bahas soal jam yang dikenakan oleh Setia Novanto bersama pakar arloji Mas Amos Lilik Wahyudi. Pakar arloji, silakan masuk Mas Amos, silakan bergabung bersama kami Mas. Kalau kita lihat yang dikenakan saat ini nih tipenya Richard Mille RM011 Flyback Rose Gold katanya. Rono, ini sebenarnya benar nggak sih harganya sampai 100.000 lebih? Ya, memang Richard Mille atau biasa disebut sebagai RM itu arloji mewah. Jadi tidak kaget kalau memang harganya sampai segitu. Dan ini katanya memang hanya sedikit ya koleksinya di dunia ini, dijualnya hanya lebih kurang dari 50 atau berapa tuh tepatnya tuh Mas? Ada berapa buah jam ini diproduksi? Ya, Richard Mille memang terkenal dengan produk-produk yang limited, terbatas. Sehingga kemungkinan besar yang digunakan ini pun juga kategori limited. Ada berapa buah saat ini katanya di seluruh dunia? Perkiraan saya sih juga tidak lebih dari 50 buah. Tidak lebih dari 50, berarti hanya sekitar 50 orang lah ya di dunia ini yang punya jam seperti itu. Nah, karakternya orang yang bisa menggunakan jam seperti ini tuh biasanya seperti apa sih Mas? Pada umumnya orang-orang yang menggunakan arloji mewah ini adalah orang-orang yang memang menginginkan untuk mendapatkan sebuah ini ya, apa namanya, seperti kesan wah gitu ya. Dan biasanya itu kan para pesohor, selebritis.
Jadi kalau menurut saya sebagai seorang anggota dewan, tetapi memiliki apa keinginan yang semacam itu kurang pas. Karena harusnya itu seleb, mungkin penyanyi, bintang film. Jadi memang sesuai. Gitu. Nah, Mas Amos ini kan selain pakar arloji, tapi juga kurator jam-jam yang bisa dikatakan high end dan juga jarang gitu yang ada di dunia. Nah, kalau dilihat ini dari klien-klien atau dari temuan-temuannya Mas Amos sendiri, banyak nggak pejabat publik kita yang memang menggunakan jam yang super mewah seperti Richard Mille ini? Banyak. Sehingga kadang-kadang saya sempat berpikir, saya ini di Indonesia atau di mana? Sehingga orang bisa dengan entengnya menggunakan arloji yang fantastis harganya. Tetapi tidak bisa dipersalahkan. Artinya begini, bagi kita yang memang berada di level semacam itu, tentunya ya hal seperti itu sesuatu yang biasa. Satu contoh umpamanya, kalau kita berada di tingkat pergaulan yang cukup mapan, kita minum kopi Starbucks itu sesuatu yang biasa. Walaupun untuk secangkir kopi itu cukup fantastis bagi orang-orang yang mungkin levelnya di bawah itu. Oke. Nah, kalau range harganya berapa tuh Mas? Kalau Mas lihat nih pejabat publik menggunakan jam super mewah seperti ini, biasanya yang jam yang mereka kenakan itu tuh range harga berapa? Kisaran antara 500-an juta ke atas. Berapa? 500 juta ke atas. 500 juta ke atas, wow. Nah, kalau gitu kita ingat juga dong waktu itu mantan Panglima TNI, Jenderal Muldoko pernah ngebanting jam mewahnya karena waktu itu heboh. Dikatakan menggunakan jam mewah seharga Richard Mille juga ya pada saat itu ya, juga harganya hampir 2 miliar karena 100.000 lebih. Nah Mas, yang saya pengen tanya, itu sebenarnya jam yang dibanting itu sebenarnya asli atau palsu sih? Ini sebuah pertanyaan yang sulit buat saya jawab karena sifatnya terbuka. Tapi saya berpikir tentunya untuk seorang panglima sangatlah tidak etis jika dia menggunakan arloji palsu. Yang katanya cuma 4 juta gitu sebenarnya. Jadi ini kalau Mas sebenarnya bisa ngeliat kan ini asli atau palsu begitu ya. Dan secara kasat mata sudah bisa terlihat gitu. Kalau yang dikenakan oleh Setia Novanto bagaimana? Yang dikenakan Setia Novanto pun juga sama. Asli itu asli. Ya. Kebanyakan orang beli atau memang itu hadiah aja sih Mas? Kalau untuk pejabat publik gitu? Nah, ini lebih sensitif lagi. Tetapi yang bisa saya jelaskan seperti ini. Jadi mereka-mereka yang berada di atmosfer semacam itu sesuatu yang sangat biasa sekali. Karena teman-temannya juga menggunakan jam yang sama gitu. Oke, kita lihat di sini ada beberapa tokoh publik di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan kita akan lihat jam seperti apa yang mereka kenakan. Oke, boleh diperlihatkan? Foto-foto ini kita di sini ada Presiden Jokowi yang sebenarnya juga jarang pakai jam, Mas. Kemudian juga ada ini jam perkawinannya Pangeran William. Oh, ini dari Bill Clinton nih. Bill Clinton ini jamnya bisa lihat nggak, Mas? Iya. Ini Iron Man. Iron Man Timex karena dia suka jogging. Karena dia jogging. Oke. Kemudian juga ini Kim Jong Il. Kim Jong Il dia juga punya jam favorit di sini. Kalau di sini dikatakan itu jamnya Kim Jong Il itu adalah Movado. Kemudian juga ada Barack Obama. Barack Obama pakai Tag. Pakai Tag. Tag kalau Tag itu sebenarnya bukan high end ya? Tag begini. Jadi menjelaskannya Tag Heuer itu produsen arloji yang concern di sport watches. Nah, kalau jamnya Putin terkenal juga nih sebagai kolektor jam. Dia pakai Aqualung. Aqualung termasuk high-end atau? Ya, sama juga. Cuman mungkin di telinga kita kurang familiar. Kurang familiar ya. Oke, terima kasih banyak Mas Amos Lilik Wahyudi atas waktunya bersama kami seorang pakar arloji dan kami akan kembali saat lagi.